Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin tunjukkan sekilas ya, supaya dapat gambaran yang utuh undang-undang Omnibus Law itu seperti apa ya. Saya share aja nih ya, kelihatan ya. Ya, jadi cara berpikir dari penggagas ya undang-undang Omnibus Law itu adalah bahwa kita perlu pertumbuhan ekonomi, perlu lapangan kerja yang besar ya, karena setiap tahun hampir 3 juta rakyat kita itu yang masuk usia kerja ya, dan para pengusaha dan investor harus diberi insentif dan kemudahan ya. Ini bahasa dewanya seperti ini ya. Nah, dan semua peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat harus diregulasi ya. Nah, itulah ini seperti ini, selalu seperti ini. Dan kalau membaca seperti ini sekilas ya bagus-bagus saja ya, oke. Nah, ini undang-undang yang mau diubah itu udah 79 undang-undang ya. Luar biasa ya. Draft awal tuh 1028 halaman, terakhir jadi 905 halaman ya. Memang ada kontroversi, yang terakhir itu final bener atau final oke, atau kalau kita nulis dokumen itu kan sudah versi final, nanti ada final oke ya, final oke selesai ya, final oke 2 dan sebagainya. Ini saya nggak tahu, tapi saya percaya itu benar-benar final karena saya mendapatkan dari seorang pejabat tinggi ya, eselon 1 yang dia ikut membahas RUU ini ya. Naskah akademisnya 1981 halaman, jadi total itu hampir 3000 halaman. Dan ini RUU ini tidak bisa dibaca hanya ini saja, tapi harus dibaca bersama-sama dengan 79 undang-undang yang diubah tadi, biar paham ya, biar gak gagal paham ya. Kayak ketenaga kerjaan ya harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya. Kalau nggak baca itu nggak paham, gagal paham nanti ya. Jadi kalau orang sekedar baca tujuan asas-asasnya itu ya bagus-bagus saja, mudah setuju, mudah sepakat, tujuannya baik kok ya. Ya baik ya, cuma nggak sengaja membuat persoalan baru gitu ya, tujuannya baik ya. Ya, jadi bahkan waktu di awal itu bulan Maret ya, saya mengikuti persoalan ini dari bulan Februari sebenarnya ya. Itu DPR tuh nggak mengetahui tim penyusun RUU ini siapa, naskah akademisnya siapa yang membuat ya. Jadi pemerintah ini melakukan dengan dalam tanda kutip agak rahasia dan tergesa-gesa ya. Jadi di pejabat yang saya hubungi itu menceritakan kalau dia hanya diminta waktu kurang dari seminggu untuk menyiapkan bahan yang terkait dengan sektor dia ya. Itu satu eselon 1 itu ya, satu eselon 1. Dia buru-buru ya mengerjakan itu ya. Dan hanya mengajak sedikit orang. Jadi bahkan pegawai di lembaga itu nggak tahu banyak lah. Kalau nggak yang proaktif nyari tahu ya nggak tahu ya. Belas nggak tahu, nggak diajak rapat sekalipun ya. Nah, bahkan banyak sekali Pemda itu nggak diajak juga, apalagi masyarakat luas. Jadi kalau sampean pengen ada minta ini ya mohon maaf ya, di situs DPR juga sampai hari ini nggak ada RUU-nya ya itu. Nah, ini peta mind map ya, jadi sangat banyak persoalannya. Ini makanya kalau sudah kan ini kemarin ada sebagian orang yang mengkritik ya, misalnya Pak Gubernur Jawa Tengah tuh nanya ke mahasiswa yang demo, kalian sudah baca RUU-nya belum gitu kan? Oh belum baca kok, ikut demo apaan, nggak ngerti. Nah itu sebenarnya barangkali Pak Gubernur juga belum baca ya. DPR aja ya, saya nggak tahu nih. Saya itu kalau baca disertasi ya, itu 100 halaman itu sudah tepar saya ya. Nah ini baca 3000 halaman Pak ya, ditambah 79 undang-undang lain, entah berapa ribu halaman. Ini ya kayak apa persoalannya itu ya. Nah, jadi memang banyak substansi yang menyimpang dari prinsip undang-undang asal. Ini yang paling krusial kan ini ya, tata ruang, tenaga kerja, ya, pemerintahan daerah, perpajakan dan jaminan produk hal. Ini yang selama ini dianggap menghambat investasi ya. Jadi nggak sebagai tenaga kerjaan. Jadi kalau tadi di video awal tadi ya, Pak Rocky Gerung mengatakan ya tenaga kerja ditekan dan tata ruang dirusak. Itu tata ruang termasuk. Ya, termasuk kewenangan daerah dalam tata ruang itu diambil ya, dibawa lagi ke pusat ya, ke pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah pusat bisa, kalau sekarang kan nggak bisa ya, kayak pemerintah pusat mau bikin Meikarta tapi Pemprov Jawa Barat tidak mengizinkan ya,
Dari 2.000 hektar tinggal 87 hektar yang area diberi izin ya. Atau DKI ya, pemerintah pusat ingin reklamasi tapi Pemprov DKI nggak ngasih izin, ya nggak jalan gitu kan. Nah ini nanti di bypass semua ya, bypass semua dari pemerintah pusat. Tergantung pemerintah pusatnya siapa lah ya. Kalau pemerintah pusatnya berganti ya mungkin berubah lagi ya. Oke. Nah kemudian ada pasal, waktu di awal itu ada pasal karet sapu jagat yang memberi wewenang presiden menjadi diktator konstitusional. Ini istilah, mungkin ini istilah baru nih, diktator tapi konstitusional ya. Ini pasal 170 nih ya. Jadi kalimatnya itu asik sekali nih. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja, ya, sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang. Jadi ini kan 79 undang-undang yang dirubah ya. Nah nanti kalau pasal 170 ini diterima ya di draft awal ya, itu pemerintah mau nambah undang-undang yang lain, mau dirubah ya. Bahkan mungkin undang-undang perkawinan mau dirubah biar nanti merangsang investasi ya. Yang sekarang belum nih. Ini sekarang alhamdulillah undang-undang perkawinan belum disentuh ini ya. Tapi nanti ya kalau ini lolos ini bisa itu nanti undang-undang pernikahan biar nanti untuk merangsang investor nanti bolehlah nikah dengan orang dipermudah lah. Orang asing mau nikah dengan orang yang dipermudah, nanti langsung dapat kewarganegaraan nggak apalah gitu ya, beda agama nggak masalah gitu kan ya. Untungnya ini di draft final tidak ada lagi ya, tetapi substansinya sebagian tersembunyi di banyak sekali peraturan turunan ya, di PP atau Perpres yang diamanahkan. Jadi jumlah PP atau Perpresnya nambah cukup banyak ya. Nah saudara sekalian, kalau melihat studi-studi yang ilmiah ya, sebenarnya hambatan investasi di Indonesia yang paling berat itu adalah korupsi ya. Baru kemudian inefisiensi birokrasi ya. Jadi perizinannya lama dan tidak transparan. Jadi yang persoalannya itu bukan banyaknya perizinannya, tapi lamanya menanganinya ya. Hal yang cuma sepele aja kadang-kadang jadi berhari-hari gitu. Kemudian infrastruktur, instabilitas kebijakan, tarif pajak dan aturan perpajakan, peraturan ketenaga kerjaan nomor 6 ya. SDM yang tidak bersertifikasi kompetensi ya, etika para pekerja ya kurang fokus dan disiplin, kapasitas berinovasi, kemudian kesehatan masyarakat, kejahatan dan premanisme, inflasi ya. Ini hasil studi dari Global Competitiveness Report ya. Ini ilmiah ya. Dan studi yang mirip ya, beda tipis ya, tetap meletakkan korupsi di pertama ya, birokrasi kedua ya. Jadi yang masalah peraturan-peraturan itu sebenarnya lebih rendah ya istilahnya. Jadi kita bikin undang-undang Cipta Kerja seperti ini dengan pola omnibus law, kalau korupsinya masih gila-gilaan ya itu ya omong kosong sebenarnya ya. Ini hasil kajian dari UGM ya, di awal ya bulan Maret ya, itu hampir sama ya, ada banyak masalah ya. Jadi dan ada potensi kegagalan koordinasi karena PP yang diamanahkan ini banyak sekali. Di draft awal itu 493 PP ya. Di yang final itu 500 lebih, saya lupa tuh 536 atau berapa tuh saya lupa persisnya ya. Jadi wah itu kalau nggak sekaligus disahkan berbarengan itu pasti kacau itu ya. Siap-siap. Dan ini sekarang tiap kementerian lembaga itu diminta membuat PP-nya itu dalam waktu 1 bulan ya. Dalam 100 hari pas 2021 semua sudah jalan gitu harapannya. 1 bulan dirancang, kemudian 1 bulan diharmonisasi, kemudian tinggal diputuskan. Bayangkan 500 PP lebih ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, ada berbagai buku juga yang mendampingi dari RUU Cipta Kerja ini disebut dengan buku oranye ya, dan ini ternyata memang risiko-risiko itu nggak diperhitungkan semua ya. Risiko kesehatan, risiko keamanan dan kesehatan, risiko lingkungan, risiko moral dan budaya dan sebagainya itu belum dihitung ya. Jadi pokoknya mengharapkan ini investasi cepat masuk, risikonya untuk lingkungan nanti aja lah, nggak di ini. Padahal kalau kita membuat legal drafting ya, membuat undang-undang itu hal itu harus di depan ya. Di depan kita perhitungkan benar ya, risiko sosiologis, risiko lingkungan ya, risiko yuridis dan sebagainya itu harus diperhitungkan ya. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan tentang alutsista ini ya, memang kalau di negara-negara yang gembong kapitalis ya, yang kapitalis murni kayak di Amerika ya, Amerika Serikat dapat kita katakan negara kapitalis yang paling murni dan konsekuen ya, pura-puranya kayak zaman P4 dulu ya. Nah itu di Amerika itu
mereka yang membuat senjata itu memang swasta, ya. Di Amerika tuh tidak punya BUMN, ya. Mohon maaf, Amerika nggak punya BUMN. Yang bikin roket-roket nuklir itu swasta itu, Lockheed Martin, dengan pengawasan yang ketat dari Pentagon, ya, dari Kementerian Pertahanan Amerika, ya. Nah, filosofi itu ingin dibawa ke sini, ya. Swasta bikin, ya. Nanti kita awasi saja, ya. Nah, persoalannya apa? Tadi kalau kita balik ke ini, ya, persoalan utama kita tuh korupsi, ya. Diawasi oleh pejabat, kalau pejabatnya nggak kompeten dan bisa disogok, ambiar itu, ya, ambiar, ya, bikin senjata, ya, kemudian nanti disogok mudah sekali lolos, ya, nanti mudah sekali mengalir ke teroris, ya, mudah sekali mengalir ke separatis, wah itu bahaya, ya. Kalau di Amerika kan resiko korupsi kan sudah minim, ya, sudah ditekan lah. Jadi meskipun swasta bikin nuklir, swasta bikin senjata api, tapi ya selama ini nggak ada bom atom yang jatuh ke tangan teroris, ya. Mungkin malah yang di Korea Utara atau di tempat lain yang lebih berisiko seperti itu, ya. Ya, jadi itu yang saya jawab dari pertanyaan Mas tadi, ya. Jadi secara kesimpulan, ya, saya ingin mengatakan bahwa RUU Omnibus Cipta Kerja ini tidak layak secara akademis, ya, dan berbahaya secara konstitusional, ya. Dan kita sebagai intelektual, ya, para profesor, para doktor, ingatlah akan surat Al-Ghasyiyah ayat 21-22 ini, ya. Allah mengatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan. Kita sebagai intelektual hanya sanggup memberi peringatan, ya. Kita bukan orang yang berkuasa atas mereka. Demikianlah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.